Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dila Dayanti dari Fakultas Sains dan Matematika, serta dua rekan saya, Aurora Awalia Kirana Putri dari Fakultas Sains dan Matematika, serta Roshid Abu Nafian dari Fakultas Peternakan dan Pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan program Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro tahun 2021 dengan judul Tata Cara Pembuatan Backlog Jamur Tiram Putih. Yang pertama yaitu ada proses budidaya jamur tiram putih. Dimulai dengan pembangunan kumbung jamur tiram, selanjutnya pembuatan backlog jamur tiram, selanjutnya yaitu ada pembibitan atau inokulasi, dilanjutkan dengan proses inkubasi dari backlog yang sudah dilakukan pembibitan. Tahap selanjutnya yaitu ada pemeliharaan jamur tiram, sehingga dapat dilakukan pemanenan. Terakhir yaitu penanganan pasca panen. Yang pertama selanjutnya yaitu ada pembuatan kumbung jamur tiram. Diawali dengan proses persiapan dengan bahan-bahan yaitu kayu, bambu, rak, bilik atau gedek, dinding, esbes atau genteng, plastik. Yang selanjutnya yaitu dilakukan pembuatan kerangka. Yang pertama dilakukan penanaman tiang-tiang dengan kuda-kuda, selanjutnya pemasangan atap, dan yang terakhir yaitu pemasangan dinding. Selanjutnya ada pelengkap dari isi kumbung jamur tiram. Yang pertama pemasangan jendela dan pintu, pemasangan rak ditempatkan dengan jarak 80 sampai dengan 90 cm. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kumbung jamur tiram yaitu pembersihan kumbung dan rak, dan pengapuran serta penyemprotan di dalam kumbung. Selanjutnya, pembuatan backlog jamur. Untuk komposisinya sendiri, bahan utama dalam pembuatan backlog jamur tiram ada gergaji kayu atau serbuk kayu yang berfungsi untuk meningkat sebagai sumber nutrisi utama bagi pertumbuhan jamur tiram. Serbuk kayu ini dipilih karena memiliki kandungan selulosa, karbohidrat, serat, lignin yang cukup tinggi. Untuk jenis kayunya sendiri sangat disarankan yaitu kayu akasia, kayu waru kembang, kayu sengon, dan kayu merbei. Untuk bahan yang kedua ada bekatol yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan miselium dan mendorong perkembangan tubuh buah jamur. Yang ketiga ada kapur yang berfungsi untuk mengontrol tingkat keasaman atau pH media tanam, yaitu backlog, agar sesuai dengan syarat tumbuh jamur, yaitu sekitar 6,5 sampai 7. Yang keempat ada tetes tebu yang berfungsi sebagai agen adiktif yang memicu terjadinya proses fermentasi. Dan yang terakhir ada air. Air berfungsi sebagai bahan pengencer media agar miselium jamur dapat tumbuh dan menyerap makanan dari media dengan baik, sekaligus menghasilkan spora. Untuk komposisi pada program multi kami, untuk presentasi komposisinya sendiri, ada 83% serbuk kayu gergaji atau setara dengan 830 gram, dan 15% bekatul atau setara 150 gram, 2% kapur atau setara 20 gram, serta tetes tebu 2,5 ml per kilogram dalam 600 ml air. Komposisi ini digunakan untuk satu backlog jamur. Untuk tahapan pembuatan backlognya sendiri, ada tahap yang pertama pengayakan. Pengayakan ini dilakukan agar mendapatkan serbuk yang halus, kemudian dilakukan pencampuran bahan, kemudian dilakukan fermentasi selama 1 hari, kemudian dikemas dalam plastik, dan kemudian dilakukan sterilisasi dan pendinginan, kemudian ada inokulasi, inkubasi, dan pemindahan.
Baik, langsung saja kita masuk pada tahap pembuatan backlog, di mana cara pembuatan backlog sendiri. Untuk yang pertama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tahap pertama yaitu pengayakan, di mana serbuk kayu itu diayak dengan menggunakan ayakan. Tujuannya untuk memisahkan antara serbuk kayu yang berukuran besar dan serbuk kayu yang berukuran kecil, sehingga diperoleh serbuk kayu gergaji yang halus dan seragam. Selanjutnya, serbuk kayu dicampur dengan bahan-bahan lainnya, yaitu bekatul dan kapur. Untuk selanjutnya, ditambahkan tetes tebu yang telah dilarutkan dalam air, dan ditambahkan pada campuran bahan tadi sedikit demi sedikit, sambil terus diaduk, hingga mencapai kadar air 60-65%. Adapun kadar air tersebut, yaitu kadar air yang optimal bagi backlog, yang ditandai apabila campuran bahan dikepal hanya mengeluarkan 1 tetes air, dan bila dibuka gumpalan serbuk kayu tidak serta-merta akan pecah. Lalu campuran media tanam yang telah tercampur merata tersebut kemudian ditutup dengan terpal ataupun plastik untuk memasuki proses pengomposan, di mana pengomposan sendiri itu bertujuan untuk menguraikan senyawa-senyawa kompleks dengan bantuan mikroba atau melalui proses fermentasi agar diperoleh senyawa-senyawa yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna oleh jamur dan memungkinkan pertumbuhan jamur menjadi lebih baik. Pengomposan sendiri dapat dilakukan selama 1 hari, 3 hari, atau 7 hari sesuai dengan keinginan. Untuk selanjutnya, setelah bahan-bahan dikomposkan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengemasan, di mana pengemasan sendiri diawali dengan pengisian media, di mana bahan-bahan yang telah siap kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik PE, baik ukuran 18x30, 20x30, maupun 23x35 sesuai dengan keinginan. Dilanjutkan dengan tahap pengepresan, di mana backlog dipadatkan dengan botol atau alat pres untuk kemudian dipasangi dengan ring atau cincin jamur. Selanjutnya, backlog yang telah selesai dikemas, kemudian melalui proses sterilisasi terlebih dahulu. Nah, proses sterilisasi ini bertujuan untuk mematikan mikroba, baik bakteri, kapang, maupun kamir, serta telur maupun larva serangga hama yang berpotensi dapat mengganggu pertumbuhan jamur nantinya. Proses sterilisasi sendiri dapat dilakukan dengan pemanasan oven pada suhu 70-100 derajat Celcius selama 5-8 jam, perebusan dalam steamer atau drum dengan suhu 90-100 derajat Celcius selama 8-9 jam, maupun sterilisasi menggunakan alat yaitu autoclave selama 4 jam pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Setelah itu, backlog yang telah disterilisasi kemudian dikeluarkan dari alat sterilisasi dan dibiarkan selama 1 malam pada suhu ruangan sampai dingin. Proses ini merupakan proses pendinginan yang harus dilakukan sebelum melakukan proses selanjutnya yaitu inokulasi. Tahap yang selanjutnya yaitu inokulasi, di mana inokulasi sendiri yaitu pemberian sejumlah bibit pada backlog yang telah disterilisasi sebelumnya. Inokulasi bibit ini dilakukan pada ruangan tertutup, khusus, dan dilakukan secara aseptis atau steril untuk mengurangi resiko kontaminasi seperti jamur penyebab penyakit backlog, seperti itu. Selain itu, kebersihan dan keterampilan dari orang yang menginokulasi juga harus diperhatikan. Nah, inokulasi sendiri itu dilakukan dengan cara yang pertama, bibit diambil secukupnya dari botol menggunakan pincet, sendok, atau alat lain yang steril. Nah, alat-alat tersebut itu dapat disterilkan dengan mencucinya dengan alkohol 70% maupun dengan membakarnya di atas api. Selanjutnya, bibit yang telah diambil tadi dimasukkan lewat cincin paralon. Kemudian, ring jamur ditutup dengan kertas koran yang steril dan diikat dengan karet gelang. Proses selanjutnya setelah proses inokulasi yaitu proses inkubasi, di mana backlog ditempatkan pada ruang inkubasi khusus dan ditata sedemikian rupa supaya sirkulasi udara itu berjalan cukup baik. Kemudian backlog ditunggu sampai ditumbuhi miselium secara merata, yaitu di mana miselium itu tumbuh memenuhi seluruh backlog ditandai dengan backlog yang menjadi berwarna putih seperti itu. Selanjutnya, suhu pertumbuhan juga diatur antara 22-28 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60-70%.
Intensitas cahaya juga harus diatur karena pada saat pertumbuhan, miselium cenderung tidak memerlukan cahaya, tetapi pada saat pertumbuhan tubuh buah memerlukan cahaya dengan intensitas penyinaran mencapai 60-70% cahaya. Nah, waktu inkubasi yang diperlukan sendiri kurang lebih selama 40 hari, dan setelah proses inkubasi selesai, maka backlog siap untuk dipindahkan ke dalam kumbung pertumbuhan untuk proses selanjutnya, yaitu proses pemeliharaan. Next. Selanjutnya yaitu ada pemeliharaan jamur tiram. Backlog yang dipindahkan ke kumbung pertumbuhan dapat dibuka cincin atau karet yang menutupi masing-masing backlog dan kapas. Juga dapat diambil atau dikeluarkan. Setelah 3-5 hari, ujung plastik dapat dipotong dengan membiarkan jamur memperoleh oksigen secara sempurna dan akan tumbuh jamur kecil atau pinhead. Penyemprotan atau penyiraman dilakukan secara kabut untuk mempercepat pertumbuhan pinhead jamur serta menjaga kelembapan di dalam kumbung jamur tiram. Suhu dan kelembapan dijaga di mana suhu optimal bagi pertumbuhan jamur yaitu sekitar 20 sampai dengan 22 derajat Celcius dengan kelembapan 95 sampai dengan 100%, di mana digunakan hygrometer dan termometer untuk mengukur dan mengontrol kelembapan serta suhu ruangan. Tahapan selanjutnya yaitu dapat dilakukan pemanenan. Pemanenan biasanya dilakukan setelah 35 hari dari proses perawatan. Pemanenan dilakukan pada pagi hari dengan mencabut seluruh tubuh buah supaya tidak ada akar yang tertinggal. Ciri-ciri dari jamur tiram yang siap dipanen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tudung belum keriting, yang kedua warna belum pudar, yang keempat spora belum dilepaskan, yang keempat tekstur masih kokoh dan lentur. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pemanenan yaitu yang pertama, panen dilakukan dengan mencabut. Yang kedua, pencabutan dilakukan hingga ke akar. Yang ketiga, pemanenan harus bersih dan tidak berceceran. Yang keempat, jamur dipanen setelah 3 hari muncul pinhead. Yang kelima, backlog yang telah dipanen dibersihkan dari sisa-sisa jamur yang masih menempel pada backlog supaya tidak mengundang hama dan penyakit. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.